Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tirsa Octavialesi dengan NIM 2022 43023. Saya dari program studi pendidikan fisika. Saya akan membahas tentang homeschooling. Apa itu homeschooling? Homeschooling adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau di tempat-tempat lain, di mana proses belajar mengajar dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal. Kemudian yaitu tujuan homeschooling. Homeschooling bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan dan menantang bagi anak didik sesuai dengan kepribadian, gaya belajar, kekuatan dan keterbatasan yang dimilikinya. Kemudian bisa mempelajari materi pelajaran secara langsung dalam setting kehidupan nyata sehingga lebih bermakna dan berguna dalam kehidupan anak didik. Yang berikut meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir dan sikap serta mengembangkan kepribadian peserta didik. Kemudian membina dan meningkatkan hubungan baik antara orang tua dan anak didik sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Kemudian membanggakan bakat, potensi, dan kebiasaan belajar anak didik secara alamiah. Yang berikut mengatasi keterbatasan, kelemahan, dan hambatan emosional didik sehingga anak didik tersebut dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Yang berikut mempersiapkan kemampuan peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi. Kemudian membekali peserta didik dengan kemampuan memecahkan masalah lingkungan sesuai dengan tingkat perkembangan demi kelulusan kehidupan di masa depan. Yang berikut menjamin penyelesaian pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang menentukan pendidikan anaknya melalui sekolah rumah. Kemudian menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua manusia muda dan orang dewasa melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup. Yang berikut menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah dan melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupan. Kemudian unsur terkait homeschooling, yang pertama tim konsultan, yang kedua peserta didik, yang ketiga orang tua, yang keempat perangkat pembelajaran atau teaching material yang terdiri dari petunjuk orang tua, buku strategi pembelajaran, setiap topik bahasan, yang ketiga kit media belajar, yang keempat jurnal anak didik, dan yang kelima buku penilaian kemajuan belajar peserta didik. Ada berbagai macam strategi homeschooling. Yang pertama yaitu peserta didik belajar di rumah sambil bermain dan waktu pembelajaran dapat diatur sefleksibel mungkin sesuai dengan kondisi dan kesiapan belajar peserta didik. Aktivitas pembelajaran peserta didik terintegrasi dalam kegiatan rutin sehari-hari seperti bangun tidur, makan, bermain, membantu ibu memasak, menonton, jalan-jalan ke mal, belanja ke supermarket, bersepeda, tamasya, mengunjungi saudara, berkebun, berenang, dan lain-lain. Kemudian secara umum metode belajar yang digunakan adalah permainan praktek, bermain peran, diskusi, penyelidikan, bercerita, membaca, dan pengamatan. Homeschooling biasanya juga membuka layanan pembelajaran jarak jauh, di mana pihak homeschooling menyediakan modul dan materi pembelajaran, serta ujian di mana komunikasi dapat dilaksanakan dengan surat atau email. Kemudian pendekatan dan metode. Metode pembelajaran homeschooling adalah menggunakan pendekatan yang lebih tematik, aktif, konstruktif, dan kontekstual, serta belajar mandiri melalui penekanan kepada kecakapan hidup dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Pertempuran komunikasi dilaksanakan 2 kali seminggu selama 3 jam pertemuan
dalam kelas yang kecil 6-15 orang per kelas. Selebihnya, peserta homeschooling belajar secara mandiri di rumah. Pada dasarnya, homeschooling bersifat unik karena setiap keluarga mempunyai nilai dan latar belakang berbeda. Setiap keluarga akan melahirkan pilihan-pilihan model homeschooling yang berharga. Klasifikasi format homeschooling. Yang pertama itu sekolah rumah tunggal. Merupakan sekolah rumah yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga yang dalam melaksanakan kegiatan sekolah rumah untuk anak-anaknya, dengan sengaja tidak bergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolah rumah tunggal lainnya. Alasan memilih sekolah rumah tunggal antara lain adanya kebutuhan-kebutuhan khusus yang ingin dicapai keluarga sekolah rumah tunggal yang tidak dapat diketahui atau dikompromikan dengan keluarga sekolah rumah lainnya. Lokasi atau tempat tinggal yang tidak memungkinkan berhubungan dengan sekolah rumah lainnya. Kemudian tantangan dihadapi sekolah rumah tunggal antara lain tidak adanya hubungan yang bisa menjadi tempat bertanya, berbagi dan membanding keberhasilan proses belajar mengajar, tidak mengekspresikan diri sebagai syarat pendewasaan kepribadian anak. Orang tua harus menyelenggarakan sendiri penilaian terhadap hasil pendidikan atau mengusahakan sendiri kesetaraan dengan standar pendidikan formal atau standar yang ditetapkan oleh komunitas sekolah rumah yang ada. Kekuatan homeschooling yaitu yang pertama, lebih memberikan kemandirian dan kreativitas individu, tidak seperti di sekolah yang memberikan pembelajaran secara klasikal. Kemudian memberikan peluang untuk mencapai kompetensi individual semaksimal mungkin sehingga tidak selalu harus mengikuti standar kompetensi yang ditentukan oleh kemampuan tertinggi, rata-rata atau bahkan kemampuan paling rendah di kelas. Yang berikut terlindungi dari tawuran, kenakalan, nafsa, pergaulan yang menyimpang, konsumerisme, dan jajan makanan yang malnutrisi. Kemudian lebih bergaul dengan orang dewasa sebagai panutan. Yang berikut lebih disiapkan untuk kehidupan nyata. Kemudian kelemahan homeschooling yaitu anak-anak yang belajar di sekolah rumah kurang berinteraksi dengan teman sebaya dari berbagai status sosial yang dapat memberikan pengalaman berharga untuk belajar hidup di masyarakat. Kemudian lebih didorong untuk melakukan kegiatan keagamaan, rekreasi atau olahraga keluarga. Lebih banyak waktu dan kegiatan yang dilakukan oleh anak dengan orang tuanya dalam keluarga secara khusus dan tidak boleh kurang dari 50% dari keseluruhan jadwal dan ragam kegiatan selama 1 tahun. Kemudian sekolah di rumah dapat mengisolasi peserta didik dari kenyataan-kenyataan yang kurang menyenangkan sehingga dapat berpengaruh pada perkembangan individu. Kemudian apabila anak hanya belajar di sekolah rumah, kemungkinan ia akan terisolasi dari lingkungan sosial yang kurang menyenangkan sehingga ia akan kurang siap untuk menghadapi berbagai kesalahan atau ketidakpastian. Sekian penyampaian materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih.